Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Pada bulan Desember tahun lalu, seorang pria asal Hong Kong terpaksa masuk ke rumah sakit setelah menyantap sajian berupa ikan buntal yang diolah menjadi sebuah hidangan. Katanya, gejala yang dia rasain adalah mulutnya nggak kerasa apa-apa pas digerakin 2 jam setelah dia memakan ikan ini. Ikan buntal memang dikenal sebagai ikan yang beracun, tapi bisa nggak kalau si koki atau yang ngolah makanan tahu soal gimana caranya mengiris daging ikan ini dengan tepat, sehingga nggak kena area beracunnya. Yang bikin racun itu bisa menyebar ke area lain tubuhnya. Makanya di Jepang, cuma koki yang bersertifikat aja yang boleh mengolah ikan ini. Ikan buntal emang menjadi ikan yang lucu, tapi kalau dia bergerak dan makan, kelucuan itu jelas menghilang. Kebanyakan ikan buntal dikenal berasal dari laut, tapi ternyata mirip lumba-lumba. Ikan ini juga ada yang hidup di air tawar. Jenis Vaca puffer menjadi yang paling dikenal karena video ikan ini memangsa kepiting dan lobster jadi viral karena nunjukin banget betapa kejam dan kuatnya rahang ikan ini. Lobster dan kepiting, bahkan siput yang terkenal punya cangkang yang keras bisa disikat sama si Vaca. Nggak cuma Vaca puffer aja, ternyata banyak loh jenis pufferfish yang hidup di air tawar lainnya. Apa saja ya? Makanya simak video ini, soalnya aku mau cerita soal banyaknya jenis pufferfish atau ikan buntal air tawar ini. Apa saja jenis ikan buntal air tawar? Beberapa tahun lalu, sebuah video viral di dunia maya. Video ini berisi seekor ikan buntal berwarna kuning kehijauan yang dengan brutalnya menyantap mangsanya yang berupa lobster dan kepiting. Banyak orang yang keheranan dan membagikan video ini karena pada saat itu masih belum banyak orang yang awam yang tahu menahu soal freshwater pufferfish, bahkan dari para penghobi sendiri. Video ini viral, soalnya sampai kalangan bapak-bapak juga melihat videonya yang tersebar di WhatsApp grup keluarga. Beberapa temanku pada saat itu juga penasaran sama jenis apakah ikan puffer ini. Ternyata diketahui ikan tersebut adalah Vaca puffer yang berasal dari perairan Afrika. Video ini jelas membuat minat para penghobi kepada pufferfish naik drastis karena kriteria pertama ikan predator idaman adalah level kegalakannya. Melihat Vaca puffer menyikat mangsa sebegitu ganas dan mudah, membuat banyak penghobi tertarik buat pelihara ikan ini. Jadilah nama ikan buntal ikutan naik derajat dalam dunia ikan predator. Ikan buntal mulai masuk ke dalam kalangan elit ikan predator bersama jenis ikan lainnya seperti catfish, arowana, arapaima, dan lain-lain pada saat itu. Vaca membuka jalan untuk banyak orang lebih mengenal pufferfish lebih dalam. Vaca pufferfish punya nama latin Tetraodon lineatus. Mereka asalnya dari Sungai Nil, Afrika. Seperti ikan buntal lain, mereka juga punya racun bernama tetrodotoxin yang bakal berguna menjadi pertahanan terakhir mereka melawan predator yang lebih besar termasuk manusia. Vaca punya rahang yang sangat kuat, yang juga disertai sebagai gigi besar yang berguna buat menghancurkan mangsanya. Kekuatan rahang ini yang membuat Vaca bisa viral di dunia maya. Di dalam asalnya, Vaca memang seekor predator yang memangsa hewan-hewan berkulit keras. Salah satunya adalah moluska yang hidup di Sungai Nil. Sebagai ikan yang ukuran maksimalnya cuma 43 cm, Vaca lumayan berani untuk berenang ke arah sungai yang lebih besar. Soalnya habitat ikan ini emang sering ditemuin di area sungai yang besar dengan aliran air yang lumayan deras. Padahal area ini biasanya juga dikuasai oleh predator besar, termasuk buaya. Di Indonesia, Vaca masuk ke dalam daftar ikan invasif yang dikeluarkan oleh Badan Karantina Ikan, Penilaian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Dalam websitenya, BKIPM mengkategorikan Vaca sebagai invasive alien species bersama banyak spesies lain termasuk beberapa jenis cana dan catfish. Walau begitu, BKIPM mengkonfirmasi dalam websitenya kalau Vaca puffer gak ditemuin di Indonesia kecuali dalam penangkaran atau akuarium pribadi dari para penghobi. Tapi walau masuk ke dalam daftar hewan invasif, ikan ini masih tetap bisa kamu dapetin di pasaran. Malahan harganya udah jadi lebih terjangkau. Dulu pas pertama kali naik, kayaknya seingat aku harga ikan ini mencapai jutaan. Sekarang kurang dari 200.000 kamu udah bisa dapetin seekor Vaca puffer ukuran baby. Kayaknya udah ada yang ngebreed ya di sini. Selain Vaca, ada juga ikan buntal air tawar yang berasal dari negerimu tercinta, Indonesia.
Ikan ini bernama latin Tetraodon palembangensis atau umumnya disebut sebagai buntal Palembang. Ikan ini juga udah umum dipelihara sebagai ikan hias. Ikan ini dikenal sebagai ikan yang introvert, alias nggak banyak gerak. Berbeda jauh dengan baka puffer yang dianggap sebagai ikan yang cukup aktif berenang ke sana kemari. Banyak yang bilang kalau ikan buntal Palembang emang lebih banyak atau lebih hobi bengong dan santuy daripada bergerak aktif. Pada tahun 2013, ikan ini mengalami perubahan nama ilmiah. Soalnya sebelum itu, mereka masuk ke dalam genus Tetraodon yang merupakan genus umum buat seekor ikan buntal air tawar. Genus mereka diganti dan masuk ke dalam genus Pau yang mengidentifikasi di mana beberapa spesies ikan buntal air tawar asal Asia Tenggara. Buntal Palembang punya badan yang sedikit bungkuk, beda kayak ikan buntal lainnya yang bentuk badannya cenderung bulat. Maka dari itu, nama internasional ikan ini adalah humpback puffer karena bentuk badannya yang bongkok itu. Buat kamu yang mengidamkan ikan puffer air tawar yang aktif, ikan buntal Palembang jelas bakal bikin kamu kecewa. Karena seperti yang aku bilang sebelumnya, mereka adalah ikan yang kalem. Daripada harus bergerak aktif, mereka lebih suka rebahan dan berdiam diri dalam akuarium sembari nunggu mangsanya mendekat. Bahasa keren hewan yang metode berburunya secara diam-diam adalah ambush predator. Namun menurut artikel di Wikipedia, buntal Palembang bukanlah ambush predator. Jadi selama ini banyak yang salah kira. Justru mereka adalah pemburu yang aktif. Tapi mereka justru mencari mangsa yang lagi lengah. Ditambah, ternyata ikan ini adalah hewan nokturnal yang aktif di malam hari dan lebih memilih jadi kaum rebahan di siang hari. Jadi kalau kamu sering ngelihat mereka bengong, emang lagi moodnya. Soalnya jadwal aktif mereka ya di malam hari. Ciri-ciri mereka binatang nokturnal bisa dilihat dari bentuk matanya yang besar. Sangat berguna buat mencari mangsa di malam hari. Di malam hari juga banyak mangsa incarannya berada di posisi lengah. Karena ikan kecil kebanyakan aktif di siang hari. Jadi sebenarnya ikan ini adalah pemburu yang aktif. Cuma aktifnya beda waktu aja sama kamu. Dari setiap jenis ikan, pasti ada jenis yang ukurannya paling besar dan panjang yang sering disebut rajanya. Dalam keluarga Tetraodontidae, jenis yang ukurannya paling gede adalah Blue puffer. Ikan ini punya kesamaan sama baka puffer, yaitu tempat asalnya yang sama-sama dari Afrika. Plus ikan ini juga pernah viral karena video mukbangnya. Sebuah video yang berisi Blue puffer sedang memangsa seekor kepiting sudah ditonton lebih dari 3 juta kali sejak diupload pada 3 tahun lalu. Baka dan Blue puffer menjadi ikan buntal yang paling cerdas yang dibahas kali ini. Nah, Blue puffer juga dikenal sebagai Mbuna pufferfish atau giant freshwater pufferfish karena dari ukurannya. Dialah ikan buntal air tawar yang paling gede. Maksimal ukuran ikan ini mencapai 67 cm. Lebih besar 20 cm dari baka yang juga berasal dari perairan Afrika. Sebagai raja ikan buntal air tawar, Blue puffer juga masuk ke dalam kategori ikan hias predator premium alias harganya lumayan mahal. Dalam salah satu situs jual beli ikan bernama aquaimports.com, ikan ini juga dipatok sebesar 149 hingga 449 US dollar. Jadi kalau dirupiahin, harganya mungkin sekitar 2 hingga 6 juta rupiah. Nah, di marketplace sendiri, ketersediaan ikan ini hampir nggak ada. Jadi mungkin harganya bisa lebih dari itu dilihat dari kelangkaannya. Blue puffer berasal dari Sungai Kongo. Jadi bisa dibilang dia ini sekampung sama Goliath tigerfish. Karena sama-sama mendiami Sungai Kongo yang masih sangat asri. Dalam penangkaran atau akuarium, Blue puffer dikenal sebagai ikan yang lumayan sulit buat dipelihara. Karena ikan ini rentan stres. Karena di alam asalnya, ikan ini hidup di aliran sungai yang sangat jernih dengan kadar oksigen yang cukup tinggi. Jadi kriteria termasuk salah satu kewajiban yang harus diberikan olehmu sebelum memelihara ikan ini. Selain sulit dipelihara, kalau kamu pelihara ikan ini, kamu mesti sering-sering ngasih dia pakan yang keras. Gunanya buat tetap mengasah gigi ikan ini agar tetap tajam dan kuat. Selain itu, memakan pakan yang keras bisa mencegah gigi ikan ini biar gak tumbuh semakin panjang. Sama kayak kelinci, mereka mesti terus makan biar mengikis pertumbuhan giginya. Walau sulit dipelihara, tapi bukan berarti ikan ini nggak bisa dipelihara ya.
karena banyak juga keepers yang berhasil memelihara ikan ini dengan aman sentosa. Jadi baiknya, sebelum memelihara, kamu harus benar-benar punya pengetahuan dan memahami karakter serta kebutuhan ideal ikan ini. Selain keganasannya, motif yang ada di tubuh ikan ini juga bisa berubah seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia. Setelah membahas ikan buntal dengan ukuran yang besar, keluarga Tetraodontidae juga punya anggota yang ukurannya sangat kecil, bahkan mungkin lebih kecil dari siripnya Bu Puffer. Mereka adalah dwarf pufferfish, yang dari namanya aja udah ketahuan kalau ukuran mereka memanglah mini. Carinotetraodon travoconcarus berasal dari India dan ukuran maksimalnya cuma 4 cm. Wah, kecil banget ya. Seperti ikan buntal lainnya, walau tubuhnya mini, tapi ikan ini juga bisa mengembang kayak balon yang gunanya buat jadi pertahanan diri biar nggak dimakan sama predatornya. Namun, belum ada riset yang menyatakan ikan ini mengandung racun. Jadi dalam kasus kandungan racun, ikan ini agak beda dibanding saudara jenisnya. Dalam akuarium, dwarf pufferfish udah dikenal banget. Mereka biasanya berguna buat menjadi pengurus hama keong. Soalnya ikan ini emang suka banget makanin keong kecil. Bentuknya yang lucu dan warna hijaunya yang bikin ikan ini ngetop di kalangan para penghobi aquascape. Jadi bisa dibilang ikan buntal bisa masuk ke dalam market manapun. Mau itu pecinta predator atau aquascape, dua-duanya menikmati momen melihara ikan ini. Dwarf puffer punya kembaran bernama Carinotetradon imitator yang dikenal dengan nama dwarf Malabar puffer. Kedua ikan ini amat mirip. Sampai awalnya mereka memang dikira ikan yang sama. Pada tahun 1999, peneliti baru menyatakan kalau mereka berdua adalah ikan yang berbeda jenis. Ikan buntal kerdil dapat dibedakan dari concagernya, anggota dari genus yang sama. Karena Carinotetradon imitator punya bercak yang lebih kecil dan samar dibandingkan dengan ikan buntal kerdil. Nah, ikan buntal kerdil jantan memiliki warna kuning lebih gelap dan kerutan mata warna-warni yang tidak ditemukan pada jantan C imitator. Perbedaan inilah yang membuat mereka akhirnya dipisahkan. Cuma di pasar ikan hias, ikan ini sama-sama dikenal sebagai dwarf pufferfish dan dijual dengan nama tersebut. Walau dari jenisnya, kedua ikan ini jelas berbeda. Ikan dwarf puffer biasa ditemukan di daerah Kerala dan Karnataka di Western Ghats, India. Selain itu, mereka juga bisa ditemukan di 12 sungai di daerah Kerala. Saat ini, ikan dwarf puffer semakin jarang ditemui di alam liar karena kebanyakan ditangkap buat jadi ikan hias. Mereka hidup di sungai dengan penuh tanaman. Jadi nggak dalam juga sih. Terus yang dipenuhi oleh tumbuhan duckweed. Walau tanpa laporan populasi yang jelas, ikan ini udah termasuk ke dalam daftar rawan oleh IUCN Red List. Tapi sepertinya ikan ini udah sering di-breed di luar India. Jadi sebenarnya stok mereka di alam bisa aman kalau nggak banyak ditangkepin. Sebenarnya masih banyak banget jenis ikan buntal air tawar yang bisa dibahas. Karena total ada 27 jenis ikan buntal yang hidup di air tawar. Dan di video ini baru ada 5 yang dibahas secara mendalam. Dari kelima jenis buntal air tawar ini, mana yang paling kamu suka? Mungkin sisanya dibahas di part 2 ya. Coba tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.